Siapa sangka, seorang pelatih asal Korea Selatan mampu membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi? Di balik kesuksesan Shin Tae-yong, tersimpan kisah menarik dan strategi jitu yang patut kita telusuri. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya klik dulu tombol subscribe di bawah ini. Kabar menghebohkan datang dari dunia sepak bola tanah air. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dipecat PSSI Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. STY telah menjadi pelatih timnas Indonesia sejak tahun 2019. Selama 5 tahun menjadi juru taktik timnas Indonesia, STY telah membawa banyak perubahan positif dan menelurkan berbagai penghargaan prestisius. Pria asal Korea Selatan itu terkenal dengan strategi modern dan pendekatan disiplin yang kuat. STY lahir pada 11 Oktober 1970 di Yeongdeok, Korea Selatan. Ia menikah dengan Cha Yang-ju dan dikaruniai 2 anak, yaitu Shin Jae-won dan Shin Jae-hyuk. STY muda menamatkan pendidikan di Universitas Yeongnam. Sebelum menjadi pelatih, STY adalah seorang pemain sepak bola profesional yang berprestasi. Ia menghabiskan sebagian besar karirnya sebagai gelandang serang di klub Kalik, Seongnam Ilhwa Chunma, sekarang Seongnam FC, dari tahun 1992 hingga 2004. Selama membela Seongnam, STY meraih berbagai gelar, termasuk 5 trofi Kalik dan 1 gelar Liga Champions Asia pada tahun 1995. Kemampuannya sebagai gelandang yang kreatif dan pekerja keras membuatnya dijuluki Fox of the Ground atau rubah di lapangan. Di level internasional, Shin Tae-yong juga memperkuat timnas Korea Selatan dengan mencatatkan 23 caps dan 3 gol selama karirnya. Ia menjadi bagian dari skuad Korea Selatan di Piala Asia AFC 1996. Dia adalah salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah Kalik, bahkan masuk dalam daftar Kalik 30 TH Anniversary Best 11 pada 2013. Namun, karir gemilangnya harus berakhir lebih cepat pada tahun 2005 akibat cedera pergelangan kaki yang terus membebani. Meski pensiun sebagai pemain, ia tetap berkecimpung di dunia sepak bola dengan menerima peran sebagai asisten pelatih di klub terakhirnya. Bersama Miron Bleiber, ia memberikan kontribusi besar melalui keahlian tekniknya yang luar biasa. Karir kepelatihannya dimulai di Seongnam Ilhwa Chunma, di mana ia berhasil membawa klub tersebut meraih gelar Liga Champions Asia pada 2010. Prestasi ini menjadikannya salah satu pelatih termuda yang meraih gelar bergengsi tersebut. STY kemudian bergabung dengan Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, dan memegang berbagai posisi penting, termasuk sebagai pelatih Timnas U23, Timnas U20, dan Timnas Senior Korea Selatan. Puncak karir kepelatihannya adalah ketika ia memimpin Korea Selatan di Piala Dunia 2018 di Rusia. Meski tersingkir di fase grup, tim asuhannya mencatatkan kemenangan bersejarah 2-0 melawan juara bertahan Jerman. Karir kepelatihan di Indonesia. STY dikenal sebagai pelatih yang disiplin dan detail. Ia menekankan pentingnya fisik yang prima, taktik yang matang, dan mental juara. Filosofinya adalah menciptakan tim yang solid dengan permainan cepat dan terorganisasi yang cocok dengan karakteristik pemain Indonesia. Dilansir dari transfermarkt.co.id, STY memiliki lisensi kepelatihan lisensi Pro Continental. STY mengawali karir sebagai pelatih timnas Indonesia pada Desember 2019. Ia menjadi pelatih timnas U19 mulai 8 Januari 2020 hingga 31 Desember 2023. Pada saat yang sama, ia juga melatih timnas U23 dan senior dengan kontrak hingga 6 Januari 2025. STY pun ditunjuk sebagai pelatih timnas U20 mulai 1 September 2022 hingga 30 April 2023. Di bawah asuhannya, timnas Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan. Beberapa pencapaian penting yang diraih selama kepelatihannya, antara lain Indonesia menjadi runner-up Piala AFF 2020. Pada Juni 2022, ia sukses mengukir prestasi dengan membawa Indonesia lolos ke Piala Asia 2023, mengakhiri penantian panjang selama 16 tahun. Kemenangan bersejarah 2-1 atas Kuwait, diikuti dengan kemenangan telak 7-0 melawan Nepal di laga terakhir, memastikan tiket Indonesia ke putaran final kompetisi bergengsi tersebut. Kesuksesannya berlanjut dengan membawa timnas U23 untuk pertama kalinya lolos ke Piala Asia U23 FC 2024. Tim ini bahkan berhasil mencapai semifinal dan meraih peringkat keempat, pencapaian yang mengantarkannya pada perpanjangan kontrak selama 3 tahun. Pada Juni 2024, ia kembali mencatatkan sejarah dengan memimpin Indonesia lolos untuk pertama kalinya ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Prestasi ini sekaligus membawa Indonesia otomatis lolos ke Piala Asia AFC 2027 tanpa melalui babak kualifikasi.
Lalu bagaimana pendapatmu tentang pemberhentian STY dari kursi pelatih timnas Indonesia? Tulis di kolom komentar.